Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan setelah vaksin COVID-19. Kita akan ke Dokter Nadia. Dokter Nadia, untuk masyarakat yang saat ini sudah divaksinasi, kemudian merasa khawatir nih adanya mutasi virus baru yang sudah mulai ditemukan di Indonesia, bahkan ada tidak jauh dari Jakarta begitu. Bagaimana kemudian vaksinasi Sinovac ini, apakah bisa dan juga efektif untuk menangkal itu, karena mereka juga mulai merasa khawatir gitu dengan adanya mutasi ini yang sudah masuk ke tanah air. Nah, terkait dengan vaksinasi, tentunya kita juga melihat apa yang disampaikan oleh WHO sampai saat ini dinyatakan bahwa seluruh vaksin, baik itu Sinovac ataupun nanti AstraZeneca atau Pfizer yang juga digunakan Inggris dan juga digunakan oleh Amerika maupun vaksin lainnya, ini oleh WHO masih dinyatakan efektif untuk varian baru ini. Jadi kita tidak perlu khawatir dan masyarakat tidak perlu khawatir, kita tetap sesuai dengan jadwal kita untuk menyelesaikan vaksinasi sampai dengan akhir tahun ini, yaitu Desember 2021. Baik, saya akan lempar ke Pak Diki. Pak Diki, bagaimana kemudian kita menginformasikan ke masyarakat bahwa vaksinasi yang kemudian sekarang sudah diberikan kepada mereka aman untuk menangkal begitu ya, atau sebagai protek dari beberapa mutasi virus yang sudah masuk ke Indonesia? Itu betul, memang masih efektif, terutama efektifnya dari tadi menurunkan morbiditas dan menurunkan mortalitas. Nah, kalau ini sudah dipahami, nah tentu apalagi dikombinasikan dengan gerakan 5M yang dilakukan masyarakat, ya ini akan makin menambah fungsi manfaat dari vaksinasi. Ini yang saya kira harus ditekankan. Dan sekali lagi, ketika kita mengkombinasikan antara gerakan vaksinasi ini dengan 5M dan 3T, kita juga artinya mengurangi potensi atau risiko terjadinya strain baru yang made in Indonesia. Ini yang juga sangat penting. Dan vaksin itu juga akan berperan di situ. Orang-orang yang memiliki proteksi kan arah sebelum kita bicara kekebalan kelompok atau herd immunity, sebetulnya orang-orang yang divaksin seperti Bu Rina itu punya jadi bumper sebetulnya. Makanya orang-orang yang sudah divaksin ini akan makin banyak. Nah itu akan jadi bumper itu karena si virus tidak terlalu leluasa untuk menyebar lagi pada orang lain. Bahwa memang betul saat ini efikasi vaksin untuk mencegah penularan ini belum diketahui pasti berapa persen, tapi bahwa ada dampaknya, berapa persennya saja yang tinggal kita belum ketahui. Sehingga ini yang akan nanti mengurangi juga potensi strain ini menyebar juga. Jadi ini yang artinya apa yang kita lakukan ini sudah on track, tapi harus terus ditingkatkan. Oke. 2 kali. Saya akan ke Bu Rina. Bu Rina, bagaimana mendengar informasi sebagai salah satu penerima vaksin begitu ya, bahwa wah ada vaksin baru masuk ke Indonesia ya, katakan sekarang masih di wilayah sekitar Jakarta begitu ya, tidak menutup kemungkinan kemudian masuk ke kota Bandung. Bagaimana kemudian melihat hal ini, Bu Rina? Saya sendiri sebagai relawan kan udah 6 bulan ya. Saya juga sebenarnya pekerja lapangan, saya sering ke zona merah maksudnya, tapi selalu menjaga 5M itu, alhamdulillah sih beberapa kali PCR selalu negatif. Ya, oke, baik. Saya akan ke Dokter Nadia. Dokter Nadia, apa kemudian harus dilakukan masyarakat, terutama untuk mereka yang sudah mendapatkan vaksin ataupun gitu yang belum mendapatkan vaksin dengan menghadapi varian virus ini? Karena kita tahu penyebarannya sangat dahsyat sesuai dengan yang diinformasikan gitu ya. Apa tambahan-tambahan proteksi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Bu? Ya, jadi terakhir kan kita juga melihat ya dari berbagai survei sebenarnya kepatuhan masyarakat terhadap 3M ini masih belum di atas 95% ya. Jadi rata-rata memang menggunakan masker itu adalah 80%, kemudian menjaga jarak ini 60%, tapi mencuci tangan ini memang problem utama, rata-rata itu baru 40%. Nah, dengan adanya informasi terkait adanya varian baru dari virus COVID-19 yaitu virus B177
27 ini harusnya mengingatkan kita kembali, kita malah harus memang semakin patuh untuk protokol kesehatan. Dan walaupun kita sudah divaksinasi, kita memiliki tentunya tambahan pelindung di dalam tubuh kita, tetapi tetap protokol kesehatan ini harus kita jalankan. Justru jangan kemudian setelah vaksinasi tadi malah protokol kesehatan tidak dijalankan. Dan adanya Bu Rina juga sudah sampaikan ya, walaupun beliau ini sudah duluan divaksin daripada kita ya, beliau tetap menjalankan protokol kesehatan, sehingga tentunya ini menjadi contoh bahwa memang adanya varian baru, adanya vaksinasi, tetapi kita masih dalam kondisi pandemi, situasi pandemi yang artinya virus yang berkeliaran di sekitar kita ini banyak sekali ya Mas Imam. Jadi tetap vaksinasi plus 3M harus kita tetap jalankan. Nah, satu lagi untuk tentunya antisipasi ini adalah menjadi penting kita mengetahui kondisi kita lebih dini. Jadi dengan adanya penguatan testing dan pelacakan kasus serta isolasi itu juga harus dipahami oleh masyarakat untuk masyarakat berpartisipasi secara aktif. Karena mengingat kita juga tahu ada masyarakat yang masih menolak ya untuk dilakukan testing atau pelacakan kasus. Jadi 3M, 3T, vaksinasi ini adalah upaya kita untuk keluar dari pandemi. Baik, Dokter Nadia. Baik, kita akan sambung nanti ya, Dokter Nadia, Pak Diki dan juga Ibu Rina. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Sudut Pandang.